dari sistem persamaan linear, di mana nantinya di sini kita akan jelaskan tentang deskripsi masalah, konsep SPL, metode sistem persamaan linear. Itu ada 3, ada metode Jacobi, Navier-Gauss, dan Gauss-Seidel, serta program MATLAB-nya. Nah, pada persoalan model matematika, sistem persamaan linear ini yang rumit akan sulit diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi, campuran, eliminasi, grafik, dan lain sebagainya. Nah, karena dalam penyelesaiannya akan memakan waktu yang cukup lama, maka dari itu kita bisa menggunakan metode numerik untuk menyelesaikannya. Nah, dalam menyelesaikan menggunakan metode numerik ini, kita membutuhkan yang namanya komputasi numerik, supaya kita dapat menyelesaikannya itu dengan cepat, menggunakan aplikasi MATLAB, Excel, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut pada klasifikasi metode analitik dan metode numerik. Nah, yang pertama itu metode analitik. Artinya di sini kita menggunakan rumus-rumus yang ada dalam sistem persamaan linear yang telah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya, yaitu aljabar. Nah, pada aljabar ini kita telah mempelajari tentang metode substitusi, eliminasi, campuran, grafik, dan lain sebagainya. Nah, pada penyelesaian analitik ini ada kalanya kita dapatkan variabelnya itu lebih dari 10. Nah, maka tentunya untuk menyelesaikannya itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya supaya lebih singkat atau lebih cepat, kita menggunakan metode numerik, yaitu metode Navier-Gauss, metode Jacobi, metode Gauss-Seidel, metode Gauss-Jordan, metode dekomposisi, dan metode Shor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 metode saja, yaitu Navier-Gauss, Jacobi, dan Gauss-Seidel. Nah, terlebih dahulu, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu mengetahui tentang apa sih sistem persamaan linear itu. Nah, jadi sistem persamaan linear ini adalah salah satu model dan masalah matematika yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk matematika, statistika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, teknik, serta bisnis. Nah, suatu sistem persamaan linear ini terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Nah, dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linear ini adalah dengan cara kita mencari nilai-nilai variabel yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Nah, ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear. Nah, di sini ada A11 X1 sampai dengan ANM XN. Dan ini dinamakan sebagai konstanta dari variabel X1 sampai dengan Xn. Kemudian kita punya B1 sampai dengan Bn. Ini merupakan vektor konstanta. Nah, dalam SPL kita akan mencari nilai X1 sampai dengan Xn-nya. Nah, pada sistem persamaan linear ini A1 sampai ANM itu sudah diketahui nilainya. Begitupun dengan B1 sampai dengan Bn juga sudah diketahui nilainya. Nah, bentuknya itu dapat pula dituliskan dalam bentuk matriks, yaitu AX sama dengan B, di mana A adalah matriks N dikali N dan B adalah vektor konstantanya, sedangkan X itu yang akan kita cari. Nah, sekarang kita masuk pada metodenya. Metode pertama itu metode eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss ini cara penyelesaiannya yaitu kita mengubah sistem persamaan linear dalam bentuk segitiga atas, yakni bentuk yang semua koefisien di bawah diagonal utamanya
itu bernilai 0. Artinya diagonal utamanya akan bernilai 0. Nah, bentuk segitiga ini kita akan selesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, dengan cara yang pertama itu kita tukar posisi dua buah persamaan. Kemudian kita menambah sebuah persamaan dengan suatu kelipatan persamaan lain. Kemudian yang ketiga itu kita mengalihkan sebuah persamaan dengan sebarang konstanta tak 0. Nah, langsung saja kita masuk pada contohnya. Di sini ada sebuah soal sistem persamaan linear dan di sini kita akan selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, untuk penyelesaiannya, adapun langkah pertama untuk menyelesaikannya yaitu kita ubah dulu bentuk sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks, di mana pada ruas kiri kita ambil koefisien dari X1 sampai dengan X4 sehingga diperoleh matriksnya itu pada persamaan pertama itu 1, min 1, 2, min 3, min 1. Kemudian pada persamaan kedua kita dapat 2, min 2, 3, dan min 3. Begitupun pada persamaan 3 dan 4. Nah, kemudian pada ruas kanan kita ambil vektor konstantanya yaitu min 8, min 20, min 2, dan 4. Nah, untuk mengubah matriks tersebut menjadi matriks segitiga, kita jadikan dulu A11 ini sebagai acuan untuk mengubah baris kedua, ketiga, keempat menjadi 0. Sehingga nantinya akan terbentuk matriks segitiga. Nah, untuk baris kedua kita ingin mengubahnya ini menjadi 0 dengan cara kita kalikan baris pertama dengan 2, kemudian dikurang dengan baris kedua sehingga diperoleh nilai-nilai pada baris kedua yaitu 0, 0, min 1, min 1. Kemudian untuk baris ketiga, kita ingin mengubahnya menjadi 0 dengan cara kita mengurangkan baris pertama dengan baris ketiga sehingga diperoleh hasilnya itu 0, 2, min 1, dan 1. Sedangkan untuk baris keempat, kita ingin mengubahnya juga menjadi 0 dengan cara kita kurangkan baris pertama dengan baris 4 sehingga diperoleh 0, 0, 2, 4. Nah, tentunya ketika kita melakukan operasi baris elementer, pasti vektor konstantanya juga itu akan ikut berubah. Nah, kita perhatikan pada baris ketiga, kolom 2, di mana di situ nilainya itu 2. Jadi kita perlu mengubahnya itu menjadi 0 dengan cara kita tukar baris kedua dengan baris ketiga sehingga diperoleh bentuknya seperti ini. Kemudian perhatikan kolom 3 baris 4. Di situ juga masih mengandung nilai 2. Jadi kita perlu mengubahnya menjadi 0 supaya terbentuk matriks segitiga. Dengan cara kalikan baris ketiga dengan 2 kemudian dijumlahkan pada baris keempat sehingga diperoleh matriks segitiga bawah seperti pada slide. Karena sudah berbentuk segitiga bawah, maka kita sudah bisa menghitung nilai dari X1, X2, X3, serta X4. Nah, pertama-tama kita hitung dulu untuk X4-nya terlebih dahulu. Di sini 2 X4 sama dengan 4. Jadi kita dapat X4-nya itu 2. Begitupun untuk mencari X3, X2 serta X1-nya. Di sini kita dapat X3-nya itu 2, X2-nya itu 3, dan X1 itu min 7. Jadi penyelesaiannya yaitu min 7, 3, 2, 2. Selanjutnya kita masuk pada metode Jacobi. Nah, metode Jacobi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun non-linear.
dan penyelesaiannya itu menggunakan cara iterasi. Nah, adapun bentuk persamaannya itu sama pada bentuk umum sistem persamaan linear. Nah, konsep metode Jacobi ini adalah kita ubah persamaan di atas sehingga menjadi X1, X2, X3 berada di sisi kiri persamaan, sehingga menjadi X1, X2, X3 berada di sisi kanan persamaan. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu yang pertama, kita cari dulu nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn dengan cara substitusi nilai awal, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan seterusnya ke persamaan X1, X2 sampai dengan Xn. Sehingga dari sini kita peroleh nilai yang baru, yaitu X1, X2 sampai dengan Xn-nya. Kemudian yang kedua, kita cari errornya, yaitu kita cari error dari X1, X2 sampai dengan Xn dengan menggunakan rumus selisih antara nilai baru dikurang nilai awal dibagi nilai baru dan dikali lagi dengan 100%. Yang ketiga, kalau error X1, X2, X3 sampai dengan Xn lebih kecil dari atau sama dengan error, maka iterasi berhenti dengan error X1, X2, X3 sampai dengan Xn merupakan penyelesaian persamaan. Sedangkan jika error X1, X2, X3 sampai dengan Xn ini lebih besar dari error, maka iterasinya itu berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung error X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat sampai dengan Xn kuadrat, atau sampai kita dapat errornya itu lebih kecil dibanding dengan error yang diketahui. Nah, kita masuk pada contohnya. Di sini ada persamaan, sistem persamaan linear dengan diketahui errornya itu 0,0001. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita pindah ruaskan semua variabel selain X, Y, Z ke ruas kanan, sehingga kita peroleh bentuk persamaannya itu X 5 dikurang Y ditambah Z per 3, dan Y sama dengan 20 dikurang 4X ditambah 3Z per 7, kemudian Z nya sama dengan 10 dikurang 2X ditambah 2Y per 5. Selanjutnya dilakukan iterasi pertama, yaitu nilai awalnya ini kita substitusikan ke bentuk persamaan sebelumnya, sehingga kita peroleh X1, Y1 serta Z1-nya. Di sini X1 kita peroleh 1,6666, kemudian Y1-nya kita peroleh 2,857, dan Z1 kita peroleh 2. Selanjutnya kita hitung errornya sehingga diperoleh error X-nya itu 100%, error Y-nya 100%, error Z-nya 100%. Karena error X dengan error Y, error Z lebih besar dari error, maka iterasinya berlanjut dengan memasukkan nilai X1, Y1, Z1 ke iterasi kedua, sehingga diperoleh X2 itu 20,69%. Kita peroleh errornya. Kemudian Y2 kita peroleh errornya itu 3,45%. Kemudian Z2 kita peroleh errornya 19,23%. Nah, ternyata pada iterasi kedua, error X2, Y2, serta Z2 ini lebih besar dari
error sebelumnya, sehingga iterasi berlanjut ke iterasi selanjutnya sampai kita peroleh error X2, Y2 serta sek2 ini lebih kecil atau sama dengan error yang telah diketahui. Nah, ini adalah soal yang kita gunakan untuk program MATLAB metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel, di mana W ini adalah X1, X adalah X2, Y yaitu X3, dan Z-nya itu X4. Sekarang kita masuk pada algoritma serta program MATLAB metode Jacobi. Nah, pada inputnya, pada algoritma itu inputnya ada 5. Sini ada nilai A. Ini merupakan nilai dari matriks yang koefisien. Kemudian ada B. Ini merupakan nilai dari matriks yang konstanta. Kemudian ada nilai C, Y. Ini merupakan nilai awal untuk X dan Y. Kemudian ada nilai T. Ini adalah nilai toleransinya. Kemudian ada iterasi maksimal. Ini nilai iterasi yang diinginkan sampai program terhenti. Kemudian di sini nilai B adalah nilai B1 yang ditranspos. Ini adalah panjang dari matriks A. Kemudian ini adalah nilai awal yang ditranspos. Kemudian ada iterasi awal. Kemudian ini outputnya. Di situ ada iterasi X1, X2, X3 sampai dengan X4. Nah, untuk iterasi 1 sampai dengan iterasi maksimal, kemudian ada iterasi sama dengan iterasi plus 1. Sini nilai iterasi selalu bertambah 1 saat perulangan itu berulang. Kemudian untuk J sama dengan 1 sampai dengan N, di mana fungsi X saat J sama dengan 1 adalah ini. Kemudian kita N. Lalu sini ada error sama dengan absolut, normalisasi, X transpose dikurang P. Ini adalah kita masukkan nilai IR, di mana IR ini didapat dari nilai mutlak normalisasi X transpose dikurang P. Lalu ini RIR. Sini kita masukkan nilai RIR-nya, di mana IR dibagi normalisasi X ditambah F. Nah, agar nilai iterasi dapat disimpan dan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya, maka kita perbaharui nilai P-nya sama dengan X transpose. Nah, jika IR lebih kecil dari toleransi dan atau RIR lebih kecil dari toleransi, lalu kita N. Lalu ini adalah tampilan hasilnya nanti, dimana hasilnya itu nanti ada 10 angka di belakang koma. Kemudian kita N, lalu kita running. Nah, sini saya menggunakan matriks 4 kali 4. Lalu pada B-nya itu kita kasih 1. Kemudian hampir awalnya kita kasih 0. Terus toleransinya 10 pangkat minus 10.
Lalu iterasi maksimalnya kita 100. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode Gauss-Seidel. Nah, pada metode Gauss-Seidel ini merupakan perbaikan dari metode Jacobi, dan bentuk persamaannya ini sama seperti sebelumnya atau sama pada bentuk umum sistem persamaan linear. Nah, adapun konsep metode Gauss-Seidel ini pertama-tama kita ubah persamaan bentuk umum SPL ini sehingga X1, X2, X3 itu berada di sisi kiri persamaan, sehingga menjadi bentuk iterasi seperti pada slide ini. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama itu kita tentukan dulu nilai awal dari X2, X3 sampai dengan Xn. Lalu selanjutnya kita lakukan iterasi seperti pada persamaan 1, sehingga kita peroleh lagi nilainya itu X1, X2, X3 sampai Xn pangkat 1. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari X1, X3 sampai dengan Xn ke persamaan kedua, sehingga diperoleh nilai X2 pangkat 1. Kemudian langkah selanjutnya itu kita masukkan X1, X2 sampai dengan Xn pangkat 1 ke persamaan ketiga, sehingga diperoleh nilainya itu X3 pangkat 1. Demikian seterusnya kita lakukan hingga mendapatkan nilai Xn pangkat 1. Nah, selanjutnya itu kita hitung errornya dengan menggunakan rumus yang ada seperti yang terlihat di sini. Nah, kalau error X1 pangkat 1, X2, error X2 pangkat 2 sampai dengan error Xn pangkat 1 lebih kecil atau sama dengan error yang telah diketahui, maka iterasi ini berhenti. Dengan error X1 pangkat 1 sampai dengan error Xn pangkat 1 ini merupakan penyelesaian persamaannya. Sedangkan jika error X1-nya pangkat 1 sampai dengan error Xn pangkat 1 lebih besar dari error yang diketahui, maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung error X1 kuadrat, error X2 kuadrat, error X3 kuadrat sampai dengan error Xn kuadrat. Nah, iterasi ini berlanjut sampai kita peroleh errornya ini lebih kecil atau sama dengan error yang diketahui. Dengan error X1 pangkat n sampai dengan error Xn pangkat n ini merupakan penyelesaian persamaan. Nah, kita masuk pada contohnya. Nah, di sini kita punya sistem persamaan linear dengan yang diketahui errornya itu 0,0001. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama itu kita ubah persamaan sistem persamaan linear ini menjadi X sama dengan 5 dikurang Y tambah Z per 3, kemudian Y nya sama dengan 20 dikurang 4X ditambah 3Z per 7, kemudian Z nya sama dengan 10 dikurang 2X ditambah 2Y per 5. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal Y0, Z0 sama dengan 0,
sehingga iterasinya menjadi X1 sama dengan 1,66667, Y1 nya itu 1,90476, Z1 itu 2,09524. Kemudian kita hitung errornya. Nah, sehingga diperoleh error X1 itu 100%, Y1 100%, Z1 juga 100%. Nah, karena error dari X1, Y1, Z1 lebih besar dari error yang telah diketahui, maka iterasi berlanjut dengan memasukkan nilai X1, Y1, Z1 ke iterasi kedua sehingga diperoleh nilai error untuk X kuadrat itu 3,67%, error untuk Y kuadrat itu 31,15%, kemudian error untuk Z kuadrat itu sama dengan 13,22%. Nah, ternyata pada iterasi kedua, error X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat lebih besar dari error yang telah diketahui, sehingga iterasi berlanjut sampai dengan diperoleh kondisi error X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat ini lebih besar, lebih kecil atau sama dengan error yang telah diketahui. Nah, di sini kita masih menggunakan soal yang sama pada metode Jacobi tadi untuk metode Gauss-Seidel ini. Langsung saja kita masuk pada program MATLAB-nya. Nah, sekarang kita masuk pada algoritma serta program MATLAB metode Gauss-Seidel. Nah, di sini terdapat 5 inputan juga. Sini nilai A. Nilai A ini merupakan nilai dari matriks yang koefisien. Kemudian ada nilai B. Nilai B ini merupakan nilai dari matriks yang konstanta. Kemudian ada nilai Y. Ini merupakan nilai awal untuk X. Kemudian ada nilai T. Ini adalah nilai toleransi. Kemudian ada nilai iterasi maksimal. Nah, nilai iterasi ini yang diinginkan sampai dengan program berhenti. Kemudian ada B sama dengan B1 transpose. Ini adalah nilai B adalah nilai B1 yang ditranspos. Kemudian ada panjang dari matriks B. Kemudian adalah nilai awal yang ditranspos. Kemudian ada iterasi awal. Dan ini adalah outputnya. Ada iterasi X1, X2 sampai dengan X4. Selanjutnya kita masuk pada algoritmanya. Ini algoritmanya. Untuk iterasi 1 sampai dengan iterasi maksimal. Lalu kita di sini ada iter sama dengan iter plus 1. Di sini nilai iter selalu bertambah 1 saat perulangan berulang. Kemudian untuk J sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, jika J itu sama dengan 1, maka fungsi X-nya itu ini. Nah, jika J-nya sama dengan N, maka fungsi X-nya ini. Nah, jika J-nya itu sama dengan 1 sampai N, ini adalah fungsi X-nya. Saat iterasi J1 sampai dengan N. Kemudian kita N di sini. Lalu ini adalah untuk galatnya. Jika galat lebih kecil dari delta, ini untuk fungsi galatnya lebih kecil dari delta. Lalu kita kembali N.
Lalu untuk tampilan hasilnya ini, dimana pada hasil nanti itu terdapat 10 angka di belakang koma. Maka langsung saja kita run. Di sini kita masukkan matriks yang sama pada metode Jacobi. B-nya itu tadi 1. Kemudian X0-nya hasilnya itu 10 pangkat minus 10, terus maksimalnya 100. Nah, sini kita dapat pada iterasi ke-55. Sini. Nah, jika metode Seidel ini dibandingkan dengan metode Jacobi, maka metode Gauss-Seidel ini jauh lebih cepat karena metode Jacobi ini membutuhkan 100 iterasi. Dan itu pun belum selesai, bahkan bisa lebih. Dan pada metode Gauss-Seidel ini kita membutuhkan 55 iterasi, tidak sebanyak pada metode Jacobi.